cuma pakai bukti ini. Hasto PDIP tuding Prabowo dibalik kasus oknum TNI aniaya relawan Ganjar Pranowo di Boyolali. Dilansir dari Kila.com, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto menuding Prabowo dibalik kasus oknum TNI aniaya relawan Ganjar Pranowo di Boyolali. Hasto menduga ada simpatisan Prabowo di tubuh oknum TNI yang disinyalir mengeroyok relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD Sabtu 30 Desember 2023 lalu. PDIP memprotes keras tindakan oknum TNI yang diduga menganiaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali tersebut. Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut, kata Hasto Kristianto dalam keterangannya dikutip Kila.com Selasa 2 Januari 2024. Sekjen PDIP Hasto menduga ada simpatisan Prabowo Subianto di tubuh oknum TNI yang mengeroyok relawan Ganjar Pranowo. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang disampatisan Pak Prabowo, ujar Hasto PDIP, karena sama-sama berlatar belakang militer, imbuhnya. Diamnya Prabowo terhadap aksi oknum TNI diduga mengenai relawan Ganjar juga dijadikan bukti oleh Hasto bahwa Capres nomor urut 2 ada di balik kasus ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut, ujar Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kendati demikian, Sekjen PDIP ini meminta kepada Panglima TNI bergegas mengambil tindakan tegas kepada anggota yang terlibat. Hasto juga mengingatkan supaya nama baik TNI dan Polri tidak tercemar dengan pola oknum di institusinya. TNI menegaskan netral dalam pemilu. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Nugraha Gumilar menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI netral dalam pemilu. Peristiwa di Boyolali tidak ada kaitannya dengan pasangan capres-capres tertentu. Komandan Kodim 0724 Boyolali Letkol Inviviko Wulang Widodo menegaskan peristiwa terjadi secara spontanitas. Insiden dugaan penganiayaan murni karena spontan terganggu oleh knalpot brong relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua pihak, kata Letkol Inviviko dikutip dari YouTube Kompas TV. Adapun TNI juga sudah memproses hal tersebut di Denkom Surakarta. Sanksi yang juga akan segera dijatuhkan kepada anggota yang terbukti bersalah. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku langsung menghubungi Panglima TNI hingga kasus terkait penganiayaan relawannya. Ada tim dari saya agar bisa dikomunikasikan mengenai perkembangan ibunya. Pasangan Mahfud MD di Pilpres 2024 ini juga menegaskan bahwa peristiwa ini juga menjadi peringatan untuk tidak bertindak semena-mena. Sekaligus ini peringatan kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena, kata Ganjar. Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada para pendukungnya untuk tertib. Kami juga mengingatkan pendukung kami agar tertib dan tidak memancing kemarahan, pungkas Ganjar Pranowo. Simpatisannya Pak yang di Boyolali itu kan udah dijawab oleh TNI-nya sendiri ya, saya nggak ikut-ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sebagaimana potongan video yang beredar di media sosial dan oleh rekan-rekan wartawan sudah mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 telah terjadi kasus penganiayaan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum TNI terhadap rekan kita warga sipil. Maka atas seizin dari pimpinan TNI Angkatan Darat, hari ini saya melaksanakan konferensi pers. Saya sampaikan kasus penganiayaan tersebut benar adanya dan pelakunya adalah beberapa oknum anggota dari Yonif 408 Subrasta. Perlu diketahui sampai dengan saat ini Denpom 4 Surakarta masih meminta keterangan terhadap para anggota untuk kepentingan proses hukum. Mengenai kronologi, motif, latar belakang terjadinya kasus akan saya uraikan. Informasi sementara yang diterima bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tepatnya pukul 11:19 waktu Indonesia bagian Barat di tempat asrama Kompi Senapan B Yonif 408 Subrasta. Saat beberapa anggota Kipan B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong.
melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar dari asrama menuju ke jalan di depan asrama guna mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut, untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap pengendara sepeda motor knalpot brong tersebut. Setelah terjadi penganiayaan, selanjutnya beberapa korban dibawa ke RSU Pandanaran, Boyolali untuk mendapat pertolongan, dan saat ini masih ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Semoga kondisinya cepat pulih, sembuh sedia kala. Saat ini permasalahan sudah ditangani oleh pihak berwenang, yaitu polisi militer. Dalam hal ini Denpom 4 Surakarta untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami menyesalkan dan menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota kita terhadap masyarakat, dan komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku. Maka siapapun nanti oknum anggota yang terbukti bersalah dalam kasus penganiayaan tersebut tentu akan diambil langkah dan tindakan secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoax yang sengaja digulirkan pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memecah belah hubungan antara TNI dengan masyarakat yang selama ini sudah berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kami berpesan sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada, termasuk di jalan raya. Hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, hak merasa nyaman di jalan raya. Dan mari kita saling mengingatkan sesama pengguna jalan raya agar berperilaku baik saat berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan agar tercipta keamanan dan kenyamanan di jalan raya. Pesan penting kami, marilah kita tetap damai dengan menjaga kondusivitas keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Boyolali. Yang menjadi komitmen kita bersama yaitu sinergitas pemerintah daerah, Kodim 0724 Boyolali, Polres Boyolali, didukung seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali. Terkonfirmasi yang diperiksa di Denpom 4 Surakarta, oknum Batalion Infanteri 408 Subrasta, terkonfirmasi 15 orang. Ya. Apakah sudah ada ditetapkan sebagai tersangka? Sampai dengan saat ini malam dilaksanakan penyelidikan dan sudah berjalan sampai dengan saat ini. Mungkin konfirmasi akan berapa orang jumlah yang ditetapkan tersangka akan dikonfirmasi langsung oleh Dandenpom. Saat ini proses terus berlanjut supaya kejadian yang berlangsung dapat diredakan. Dan jumlah korban berapa tadi yang berapa kata? Mana? Jumlah korban 7. Baik, jumlah korban terkonfirmasi 7 orang. Dari 7 orang itu 5 orang sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan statusnya rawat jalan. Untuk yang 2 orang saat ini masih rawat inap statusnya, dan semoga kondisinya sudah semakin baik dan bisa sembuh seperti sedia kala. Dan mungkin bisa lebih tegas dari kronologi sebelum penganiayaan seperti apa, sempat tegur atau seperti apa? Baik, untuk kronologisnya
kami tadi sudah sampaikan, intinya ada sebab ada akibat. Jadi unsur lalu lintas khususnya kegiatan konvoi yang memakai knalpot brom itu sangat mengganggu khususnya masyarakat dan mengganggu khususnya prajurit yang ada di Batalion 408, sehingga tindakan-tindakannya berlanjut sampai dengan tindakan kekerasan. Walaupun itu sudah kita laksanakan penyidikan dan proses hukum yang sudah dilaksanakan oleh Denpom 4 Surakarta. Sampai dengan saat ini TNI tetap menjunjung tinggi dan memegang teguh komitmen netralitas yang diamankan oleh undang-undang. Saya memegang buku pedoman netralitas TNI yang dipegang oleh seluruh prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, sebagai pedoman bahwa kita tetap netral. Ini adalah buku pedoman kita dan sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah Kasat, netralitas sudah jelas. Netralitas TNI adalah netralitas agama. Terima kasih rekan-rekan. Baik, untuk yang sekarang yang disampaikan ditanya oleh wartawan terkait ada korban meninggal, saya konfirmasi ulang bahwa saat ini tidak ada korban yang meninggal dunia di kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh oknum Yonif 408 Subrasta. Hanya ada 2 orang yang saat ini statusnya rawat inap. Nah, saya berpesan kepada pihak-pihak yang di luar sana untuk tidak membuat statement atau opini-opini di luar fakta, ya, sehingga mengganggu kondusivitas dan harmonisasi khususnya di Kabupaten Boyolali, ya, khususnya di Kabupaten Boyolali. Kami berkomitmen, marilah kita sama-sama menjaga pemilu damai yang sudah kita gaungkan bersama, kita komitmenkan bersama sampai dengan pelaksanaan pada tanggal 24 Februari 2024.